Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih untuk kesempatan. Dan pertama-tama perkenalkan, nama saya Kostan Lita KPP, NIM 2010-2041. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan membawakan presentasi yaitu jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Dan yang pastinya ada pertanyaan dari teman-teman, apa sajakah dan berapa jenis-jenis dan layanan dalam bimbingan konseling. Pada kesempatan ini saya akan dibantu oleh teman-teman saya. Nah, menurut Prayitno tahun 2002, jenis-jenis dan layanan bimbingan konseling mencakup 9 layanan. Kita akan bahas bersama. Dan layanan-layanan tersebut adalah layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling individual, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan mediasi, dan layanan konsultasi. Perkenalkan, nama saya Serina Lin Asare, NIM 2010-2034. Pertama, 1. Layanan orientasi. Layanan orientasi yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien memahami lingkungan yang baru, dimasukinya untuk mempermudah dan memperlancar berperannya klien dalam lingkungan baru tersebut. Kedua, layanan informasi. Layanan informasi yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Perkenalkan, nama saya Delvia Wati Lawrence, NIM 2010-2040. Materi akan saya bahas yaitu 4. Layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten yakni layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi pelajaran yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. 5. Layanan konseling individual. Konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antar seseorang konselor dan seorang konseli atau klien. Konseli atau klien mengalami kesukaran pribadi yang tidak dapat dipecahkan sendiri. Kemudian ia meminta bantuan konselor sebagai petugas yang profesional dalam jabatannya dengan pengetahuan dan keterampilan psikologi. Konseling ditujukan pada individu yang normal yang menghadapi kesukaran dalam mengalami masalah pendidikan, pekerjaan, dan sosial, di mana ia tidak dapat memilih dan memutuskan sendiri. Dapat disimpulkan bahwa konseling hanya ditujukan pada individu-individu yang sudah menyadari kehidupan pribadinya. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok dimaksud untuk mencegah perkembangannya masalah atau kesulitan pada diri konseli atau klien. Isi kegiatan bimbingan kelompok terdiri atas penyampaian informasi yang berkenan dengan masalah pendidikan, pekerjaan pribadi, dan masalah sosial yang tidak disajikan dalam bentuk pelajaran. Perkenalkan, nama saya Kenny Kesia Paparang dengan NIM 2010-2035. Materi yang akan dibahas yaitu 7 layanan konseling kelompok. Strategi berikutnya dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling adalah konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada peserta didik dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya.
Selain bersifat pencegahan, konseling kelompok dapat pula bersifat penyembuhan. Yang kedelapan, yaitu layanan mediasi. Layanan mediasi yakni layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat terentaskan dengan konselor sebagai mediator. Yang kesembilan yaitu layanan konsultasi. Pengertian konsultasi dalam program bimbingan dan konseling adalah sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah. Konseling atau psikoterapi, sebab konsultasi tidak merupakan layanan yang langsung ditujukan kepada klien, tetapi secara tidak langsung melayani klien melalui bantuan yang diberikan orang lain. Nah, itulah presentasi dari kami kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih. Yang menjadi kesimpulannya adalah bahwa setiap layanan dalam bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu konselingnya menemukan jalan dan cara-cara dalam mengatasi masalah. Dari kami kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.